Hai guys, welcome to my YouTube channel, welcome to channel Hanum Hafika. Di videoku kali ini aku mau bahas Wardah Color Fit Foundation dan Wardah Color Fit Mattifying Powder. Aku sudah uji kedua produk ini dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Dan itu udah aku uji coba selama kurang lebih 5 jam. Gimana formulanya? Kalian pasti penasaran. Sebelum aku mulai videonya, kalian jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info terbaru tentang makeup dan skincare yang terbaru dari aku. Oke guys, ini dia kedua produknya. Ini adalah Wardah Color Fit Foundation dan ini adalah Wardah Color Fit Mattifying Powder. Aku dapetin kedua produk ini harganya sekitaran 50.000 sampai 55.000. Aku coba kedua produk ini di kulit aku yang sawo matang dan aku pakai shade yang 23 Warm Ivory. Kenapa aku pilih shade yang 23 Warm Ivory? Karena ada yang merekomendasikan bahwa shade ini bisa untuk kulit sawo matang dan udah aku buktikan selama 5 jam. Nanti aku akan kasih videonya gimana aku pembuktian setelah 5 jam, gimana perbedaannya. Sebelum itu aku mau bahas tentang packagingnya dulu. Ini packagingnya super gemes banget gak sih? Warnanya itu warna pastel, warna kayak gini, warna krem, warna pastel. Ini tuh kalau dibawa pergi kemana-mana itu kayak cantik dan gak norak, ya gak sih? Untuk Wardah Color Fit Foundationnya ini aku suka banget kalau packagingnya kayak gini. Kalau dibawa kemana-mana nggak berat. Terus kalau misalkan kemasannya kaca, kalau ada anak kecil entah itu di rumah atau berpergian, pastinya dibuat mainan dan akan jatuh pecah gitu. Kalau kayak gini kan kemasannya jadi enak banget, travel friendly banget, dibawa kemana-mana aman, nggak berat juga, ya nggak sih? Untuk packaging dari Wardah Color Fit Mattifying Powdernya ini aku suka banget karena apa? Dia kayak gini. Dia tuh ini puff. Terus di sini tuh ada kayak cushion gitu, ini bisa kita buka dan ini tinggal kita tap-tapin aja ke dalamnya. Udah deh, kayak kita pakai cushion, ya nggak sih? Akan lebih lengkap lagi kalau di baliknya sini ada kacanya. Klaim dari Wardah Color Fit Foundationnya dia adalah foundation yang matte. Itu benar banget karena pas aku apply dia nggak ada pantulan cahayanya. Terus dia ada SPF 30 PA+++. Untuk melindungi dari sinar matahari. Itu aku nggak bisa membuktikan ya, karena kan yang namanya sunscreen itu kan termasuk skincare dan kita nggak bisa uji coba secara langsung gitu. Terus dia juga ada klaim khusus menyatu sempurna dengan warna kulit kamu. Itu bener banget. Aku nanti akan kasih tahu gimana bisa menyatu warna kulit ya. Ini tuh foundation keterangan di aku. Pas aku pakai 5 jam, dia itu warnanya nyatu banget di kulit aku. Warnanya kan keterangan, warnanya itu turun sesuai dengan warna kulit aku. Di sini ada klaim memberikan efek oil control pada wajah. Untuk oil controlnya ini aku percaya sih, dia bisa. Aku pas peringatan ya, dia itu kayak masih nyantai-nyantai aja gitu, gimana sih mengungkapkannya. Dia sebagai foundation, dia itu kayak oh ini ada keringat gitu. Dia itu menghalau dengan oke, nggak apa-apa gitu. Paham nggak sih? Terus dia for all skin type. Dia cocok untuk semua jenis kulit. Jadi sepertinya dia cocok untuk kulit kering, untuk kulit berminyak, untuk kulit sensitif. Kayaknya juga cocok ya, karena klaimnya seperti itu. Karena aku cuman coba sekali, jadi aku tidak bisa membuktikan apakah cocok untuk semua jenis kulit atau enggak. Tapi sepertinya iya. Terus dia non comedogenic, non acnegenic, dermatologi tested. Non comedogenic, dia tidak menyebabkan komedo. Nah, yang komedoan ini cocok buat kalian. Terus non acnegenic, yang jerawatan siapa nih? Ini bisa banget nih buat yang jerawatan. Untuk loose powdernya dia ada UVA dan UVB. Terus ada dapat menyatu sempurna dengan warna kulit. Itu bener banget karena kan aku pakainya satu paket 2 ini. Mereka berdua itu bisa menyesuaikan warna kulit aku gitu. Memberikan efek oil control pada wajah. Kalau powdernya dia emang beneran oil control, tapi tidak untuk waktu yang lama. Bisa dipahami nggak sih? Kalau aku udah pakai dia lama banget, perlu di touch up di beberapa bagian yang berminyak dan kepanasan parah. Maksudnya itu dia bisa nahan
kalau nggak yang over banget. Kalau kita ke outdoor kelamaan, kita kan keringetan dan kepanasan, dia perlu di touch up. Untuk tekstur dari foundationnya, dia itu teksturnya termasuk cair tuh, encer ya, bukan yang kayak liquidy banget. Terus dia itu gampang juga di blendnya, terus dia cepet banget ngeset atau ngunci atau ngeringnya di muka gitu, karena dia kan foundation yang matte, jadi hasil akhirnya pasti dia akan kering dan tidak terlihat basah. Tuh kalian bisa lihat dia runny tuh, gampang banget kan, dia langsung jatuh. Ini tuh nggak berat sama sekali pas dipakai di muka. Lalu untuk tekstur dari Wardah Color Fit Mattifying Powder, dia itu teksturnya halus dan kering. Pas di apply gini, dia itu kayak halus ya, tapi dia tuh kering, bukan yang kayak lembab gitu, paham gak sih? Jadi dia itu cocok banget disebut sebagai bedak mattifying powder, dan dia bisa menyerap oil control, dia bisa menyerap keringat kita, dan oil controlnya itu bagus. Ini beneran sih, emang bisa di touch up gini. Kalau lagi keringatan, terus kan powdernya hilang tuh, kita touch up, sudah aman lagi, nggak ada lagi yang nggak perfect gitu. Setelah ini aku akan tunjukin aku pakai Wardah Color Fit Foundation dan Wardah Color Fit Mattifying Powdernya aku pakai di pagi hari jam 7, terus akan aku update setelah jam 12. Dan selama aku nunggu dia selama 5 jam itu, aku tinggal beberes nih. Aku nyuci baju, aku jemur baju, terus aku beres-beres. Dan aku jemur baju kan otomatis kepanasan gitu ya. Intinya aku melakukan pekerjaan yang berat. Dan aku pengen tahu apakah complexion ini akan tahan selama 5 jam. Aku kayak sadis banget ya. Udah aku uji selama 5 jam, aku melakukan pekerjaan berat gitu. Karena apa? Karena aku pengen tahu dia itu segreget apa sih, dia itu sebagus apa sih gitu. Jadi aku langsung nyobanya biar nampol, karena aku itu tipe yang kalau main panas-panasan itu panas banget, paham gak sih? Di hawa di rumah aku itu termasuk panas banget, otomatis keringatan dan kepanasan, jadi aku uji coba tuh. Oke, jadi ini adalah awal apply aku jam 7. Aku pakai primer di sebelah untuk tes perbedaannya nanti. Foundationnya itu easy to blend, gampang banget di blendnya, aku tadi udah bilang. Terus dia itu tipe foundation yang medium to high coverage, bisa di build up. Hasilnya setelah di blend ada sedikit banget patchy di pipi, tapi nggak dipantengin banget juga nggak akan kelihatan sih. Untuk powdernya pas di apply aku kurang suka sama puffnya ya, yang di samping-samping puff itu bikin sakit pas aku apply di mukaku. Powdernya ringan, bukan tipe powder yang berat, bukan tipe powder yang full cover juga. Sekarang aku mau review setelah 5 jam itu performanya yang menurun itu apa aja. Performa ya, setelah 5 jam kan aku melakukan pekerjaan yang sangat berat ya. Formulanya yang menurun itu nggak bakalan kelihatan kalau nggak kita pantengin, dan kalau kita lagi di malam hari itu nggak akan kelihatan sih. Oke, aku mau review. Jadi setelah 5 jam untuk di bagian jidat aku itu masih aman-aman aja. Terus untuk di pipi dan di dagu sini itu foundationnya masih ada, aman banget, tapi powdernya udah hilang. Kalau misalkan kita lagi keluar powdernya hilang, tinggal di touch up udah beres. Untuk di bagian hidung menurut aku udah nggak aman ya. Kenapa nggak aman? Karena hidung aku itu kayak berlubang gitu, powdernya udah kayak semburat berantakan lah ya. Entah karena hidung aku yang ada komedoan, kan hidung pasti ada komedonya karena kotor, atau karena minyakan juga, aku juga nggak paham. Jadi udah kayak nggak bagus gitu di bagian hidung, tapi kalau nggak dipantengin juga nggak kelihatan sih. Di lipitan hidung foundationnya masih ada, tapi powdernya udah hilang. Kalau di touch up kayaknya bisa. Terus ada bagian yang bikin aku speechless, nggak bisa bicara lagi, karena di bawah mata, di under eye aku itu aman banget,
aku kayak wah aman banget gitu. Itu hal yang paling aku bikin speechless, sebagus itu gitu. Untuk pemakaian masker, aku yakin banget kalau pas dipakai pertama kali dia nggak akan transfer di masker, sama sekali nggak akan transfer. Bahkan foundationnya pun aman. Tapi kalau udah 5 jam itu akan transfer di masker. Tapi transfernya itu nggak banyak kok guys, kalian nggak usah khawatir. Transfernya itu minim menurut aku ya, minim banget dari kalau kita pakai foundation transfer biasanya. Paham nggak sih? Untuk kedua produk ini, Wardah Color Fit Foundation dan Wardah Color Fit Mattifying Powdernya, kedua produk ini kan ada klaim bahwa dia akan menyatu warnanya dengan warna kulit kita. Itu bener banget, aku kasih picture-nya di sini. Itu setelah pemakaian 5 jam, foundation dan bedaknya itu mengikuti warna kulit aku. Jadi kayak aku seperti tidak memakai foundation dan tidak memakai bedak, tapi lebih kepada seperti kulit alami aku. Tapi aku bermake up gitu. Aku hampir lupa nih, nyoba aku pakai primer dan enggak aku pakai primer. Di kedua muka aku terasa tidak ada perbedaan yang signifikan. Terus selama pakai 5 jam tadi tuh kan aku sempat nyuci baju. Nyuci baju itu sempet airnya itu kena muka. Dan setelah kena muka itu aku perhatikan setelah 5 jam nih ya, yang hilang cuman powdernya, foundationnya aman. Kalau disuruh milih antara Wardah Color Fit Foundation dan Wardah Color Fit Mattifying Powder, aku lebih milih, tapi sebenarnya aku milih keduanya karena emang bagus, terutama di under eye aku suka banget. Aku akan milih Wardah Color Fit Foundation karena Wardah Color Fit Foundation di cuaca yang parah banget kayak gitu, terus selama itu dia masih ada di wajah aku, sedangkan untuk powdernya perlu di touch up. Tapi overall kalau kita pakai keduanya terus kita bawa powdernya kemana-mana itu udah nggak masalah, kayak kita itu udah tidak ada masalah di hidup kita gitu. Aku suka sih sama kedua produk ini. Kesimpulan dari aku, kalau kalian pakai produk ini sesuai dengan jenis kulit kalian adalah, kalau kalian pakai di kulit kalian yang berminyak, kalian harus banget bawa powdernya untuk touch up, misalkan bedaknya luntur. Terus kalau kalian pakai di kulit kering, kalian harus pakai moisturizer dulu baru pakai makeup ini atau foundation dan bedak ini. Terus kalau kalian punya kulit yang sensitif, kalian harus tambahin sunscreen biar nanti paginya misalkan panas banget biar nggak belak atau biar nggak merah. Untuk kulit normal aku tidak menyarankan pakai apapun, karena untuk kulit normal menurut aku nggak apa-apa gitu, masih bagus aja kalau pakai kedua produk ini. Menurut aku worth to buy banget dengan harga segitu, kualitasnya juga bagus. Oke guys, segini dulu video dari aku. Kalian jangan lupa ninggalin jejak dengan like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, karena aku akan sering share makeup dan skincare yang terbaru. See you next time, see you next video. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.